Hadis yang mengatakan bahwasanya tidurnya seorang yang beribadah puasa itu adalah hadis. Ternyata itu bukan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Irama Fuad dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yuliana Jamaluddin, host pada sore hari ini. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa, Ustazah Siti Nur Syahidah Zatun Nurain MAG. Selamat sore Ustazah Syahidah. Selamat sore. Kita akan membahas tema yang penting sekali ya, penting dan tapi akan dibahas dengan bahasa yang ringan tentunya, sehingga teman-teman di rumah bisa mengikuti dengan baik. Hari ini kita akan bahas apa, Ustazah? Kita akan berkenalan dengan hadis. Mungkin bagi teman-teman di rumah ada yang masih asing dengan kata hadis ini, ya. Hadis ini kayak sedikit gambaran ya, bahwa hadis ini kan salah satu sumber ajaran Islam ya, selain Quran. Kalau Quran tentunya teman-teman sudah familiar karena dibaca tiap hari, dari kecil sudah belajar di TPA ya. Tetapi saya rasa hadis belum banyak yang tahu, Ustazah ya. Mungkin sudah banyak yang tahu, cuman lebih kepada hadis ini sangat jauh tertinggal daripada Al-Quran. Ramadan saja ada yang disunahkan untuk membaca Al-Quran selama Ramadan, tapi kayaknya tidak ada tuh yang disuruhkan untuk baca hadis selama Ramadan. Oke, daripada penasaran kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Ustazah Syahidah. Silakan Ustazah Syahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan ini. Saya ini termasuk anak baru di Fuad. Bahkan kaki saya belum berada setengah, baru satu yang berada di Fuad, tetapi sudah dianggap keluarga oleh Fuad dan sudah diberikan kesempatan yang seperti ini. Jadi karena saya backgroundnya hadis, berarti saya akan sedikit bercerita tentang hadis. Jadi kita akan sedikit berkenalan dengan hadis. Karena sekali lagi di luar itu masih banyak loh yang tidak mempercayai hadis. Hadis ini berasal dari seorang manusia seperti kita. Berbeda dengan Al-Quran yang berasal memang dari Allah katanya. Jadi posisinya kan wahyu ya, Wahyu Al-Quran. Kalau hadis kan dari manusia biasa seperti kita, tetapi Rasulullah ini adalah yang ditunjuk sebagai pembawa risalah itu sendiri. Yang sangat fatal ketika seseorang itu tidak mempercayai hadis, atau istilah kita itu adalah orang-orang yang ingkar sunnah. Termasuk katanya juga ada di Indonesia orang-orang yang ingkar sunnah. Karena mereka tidak percaya hadis, maka di dalam Al-Quran tidak menyatakan bahwasanya tata cara sholat. Ya, berarti kalau orang hanya berpegang pada Quran itu bisa sangat fatal ya Ustazah? Iya, jadi yang pernah saya baca tentang orang-orang yang ingkar sunnah ini, mereka yang tidak percaya Al-Quran, salah satu bentuk kesesatannya mereka cukup mengingat Allah katanya. Sholat itu cukup dengan mengingat Allah. Mereka meyakini bahwasanya ada itu sholat, tapi karena tidak ada tata caranya di dalam Al-Quran, mereka mengatakan bahwasanya sholat itu hanya perlu dengan mengingat Allah. Jadi kita akan menjelaskan tentang bagaimana itu hadis dan kenapa mungkin ada beberapa orang yang tidak mempercayai hadis. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sendiri dijelaskan bagaimana fungsi seorang Rasul itu. Yang paling pertama adalah di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah 151, yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada kita ayat-ayatnya Allah. Ini kan bahasa kalamnya Allah, mau dijadikan sebagai konsumsi makhluk manusia. Tentu perlu perantara. Oke lah, sekarang Al-Quran berbahasa Arab, tapi apakah kita mengatakan bahwasanya apakah Allah itu berbahasa Arab? Oh iya, itu pertanyaan juga. Iya kan? Allah tidak mungkin berbahasa Arab karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai makhluk apapun. Nah, bagaimana mungkin jadi awal mulanya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala terus mau dikonsumsi makhluk tanpa ada seorang perantara? Itu pertamanya seorang Rasul itu lihat alaikum ayatina. Semestinya orang-orang yang tidak percaya hadis, mereka tidak bisa percaya apa itu Al-Quran. Rasulullah itu diutus, salah satu fungsinya adalah untuk membacakan ayat-ayatnya Allah. Selebihnya itu wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitaba wal hikmata, dan mensucikan kita dari hal-hal yang kesyirikan, hal-hal yang tidak hal-hal yang mengandung maksiat dan lain sebagainya. Kemudian wa yu'allimukum kitaba, dan mengajarkan. Jadi selain membacakan Al-Quran itu sendiri, membacakan ayat-ayatnya Allah itu sendiri, kita masih perlu diajarkan.
Jadi bisa dikatakan bahwa Rasulullah itu menjelaskan ayat-ayat Quran lewat hadis-hadisnya. Apakah seperti itu, Ustazah? Pastinya, sendiri kan semua perkataan, perbuatan, takrir atau pengakuan dari Rasulullah dan segala hal yang dapat dikaitkan dengan Rasulullah itu sudah dikategorikan dalam hadis. Di awal penjelasan kita tadi bahwasanya Rasulullah tugas utamanya adalah menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri dan membacanya dan lain sebagainya. Kalau begitu orang hukum sendiri, mereka meyakini bahwasanya hadis itu yang hanya berkaitan tentang hukum, tidak berkaitan tentang bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana tidak berkaitan tentang bagaimana sosoknya Rasulullah secara manusiawi, lahirnya Rasulullah. Akan tetapi untuk orang hadis sendiri, kita selain untuk memahami hadis itu sendiri, orang hadis ini punya tugas yang tidak kalah utamanya dengan memastikan bahwasanya itu adalah benar hadis. Coba nih misal di tengah-tengah masyarakat ada orang yang dikenal ustadz, terus dia mengatakan Rasulullah itu mancungnya kayak si fulan. Oh iya, itu kan ustazah di masjid atau biasa di pengajian itu kan orang-orang awam ya, masyarakat yang tidak punya tidak punya dasar keilmuan soal itu, biasanya kan kita cenderung menerima saja apa yang apalagi ustadz itu sudah ustadz favorit kita gitu ya. Menerima saja, seandainya dia mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mancung kayak si fulan. Boleh jadi si fulan ini jadi langsung tenar. Untuk orang-orang awam yang mendengarkan demikian, dia langsung tenar bahwasanya wah hidungnya Rasulullah seperti hidungnya fulan itu. Jadi bisa membuat kita membayangkan Rasulullah itu seperti apa. Dan yang fatalnya kalau sampai ada kemudian menganggap bahwasanya memfavoritkan si fulan hanya karena mirip hidungnya. Ini sebagai contoh maksudnya bagaimana bahkan tentang fisiknya Rasulullah pun itu harus kita pastikan bahwasanya berita itu memang betul. Oke. Kalau untuk ada nggak sih Ustazah tipsnya buat kita di rumah ini, buat teman-teman di rumah yang tidak belajar di pesantren atau madrasah tetapi ingin punya pengetahuan mendasar soal hadis Nabi SAW? Paling tidak seseorang yang betul-betul awam tentang bagaimana mendapatkan hadis itu sendiri, paling tidak dia harus tahu bahwasanya ada kitab-kitab hadis yang memang di dalamnya sudah memuat hadis-hadis. Paling tidak kalau dia belum bisa membedakan yang mana hadis ini dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya, asli atau palsunya, paling tidak kita bisa mengatakan bahwasanya hadis ini berada di buku ini, di kitab ini, kitab hadis ini. Paling tidak seperti itu. Hadis ini kan 14 abad yang lalu. Otomatis kita membutuhkan data dari mulai dari 14 abad yang lalu. Jadi memang untuk membedakan antara hadis itu dhaif, hasan atau sahih, kita harus kembali dulu data-data, membuka data-data dulu tentang yang berkaitan pada hadis itu sendiri. Oke, Ustazah, sebelum lebih jauh ini kan tadi keluar istilah sahih, hasan, dhaif, itu kan istilah yang menurut saya pemirsa kita juga belum familiar soal itu. Mungkin Ustazah bisa sedikit menjelaskan ke teman-teman di rumah soal apa sih istilah hadis sahih, hasan, dhaif. Istilah hadis sahih, hasan, dhaif itu adalah istilah untuk membedakan antara kualitas hadis itu sendiri. Jadi yang sahih itu berarti berasal dari orang-orang yang terpercaya, terus dari generasi ke generasi itu ada bersambung kepada Rasulullah. Jadi ada lima kriterianya. Paling tidak saya mau katakan bahwasanya memang hadis itu disampaikan dari orang yang kredibilitas, yang punya kredibilitas, dan dari generasi ke generasinya itu mereka bersambung sampai kemudian dibukukan, sampai kemudian hadis-hadis itu dibukukan. Nah, kalau misalnya 5 kriteria ini ada dalam sebuah hadis itu, maka itulah yang dikategorikan dengan sahih. Tetapi kalau misalnya hafalan orang yang menyampaikan hadis ini, hafalannya sedikit saja berkurang, bisa menyebabkan hadisnya turun menjadi hasan kualitasnya. Yang kedua, hadis yang yang tidak memenuhi kriteria hadis yang sahih ini, maka itulah hadis dhaif. Nah, paling tidak masyarakat atau para asatid, orang ustadz-ustadz yang di luar sana itu paling tidak mereka harus tahu apa itu hadis dan bagaimana mendapatkan hadis itu sendiri, sehingga mereka tidak sembarangan mengatakan bahwasannya
perkataan yang berbahasa Arab pun itu langsung dikirain hadis. Jangan sampai mengatakan demikian dan sudah menyebarkan kepada masyarakat yang kalau misalnya demikian dengan sengaja kita mengatakan demikian, maka kita yang ditakutkan kita masuk kepada orang-orang yang di dalam golongan hadis, mengkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong kepada atas nama Rasulullah, maka silahkan ambil posisinya di neraka. Mungkin Ustazah bisa kasih satu contoh yang perkataan yang itu tuh masyhur gitu ya di masyarakat, itu dianggapnya hadis tapi sebenarnya itu bukan hadis. Saya sendiri pun tidak menghafal semua hadis, maka untuk mengatakan bahwasanya ini adalah suatu perkataan yang masyhur sebagai hadis tetapi bukan hadis, maka saya butuh penelitian. Tetapi satu di antara contoh yang pernah saya dapatkan adalah hadis yang mengatakan bahwasanya tidurnya seorang yang beribadah puasa itu adalah hadis. Ternyata itu bukan hadis. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Iya. Oh itu selama ini banyak tuh Ustazah yang memperpanjang tidurnya ya, mulai dari bangun sahur sampai dengan buka puasa, bahkan sudah zuhurnya lewat, asarnya lewat, langsung azan maghrib. Di mana letak cacatnya hadis ini? Salah satu yang saya mau katakan bahwasanya hadis ini tidak terdapat paling tidak di kutubut tis'ah. Sama sekali tidak terdapat di kutubut tis'ah. Yang kedua, hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih yang notabene-nya banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita untuk memperbanyak ibadah ketika puasa, bukan tidur. Bukan tidur ya. Tidur boleh tapi tidak berlebihan. Tapi tidak berlebihan. Jadi yang pernah saya lihat pun Adi Hidayat juga mengatakan bahwasanya itu bukan hadis. Ini yang terakhir Ustazah, karena kan kita sebentar lagi akan berbuka puasa. Okay. Rasulullah itu kan hidupnya sekitar 14 abad yang lalu ya. Tentu ada perbedaan masa, ada perbedaan zaman dengan kita yang hidup sekarang. Apakah semua hadis Nabi itu kalau sudah sahih, misalnya jalur penerimaannya atau jalur periwayatannya itu sudah pasti bisa diterapkan langsung begitu persis hadisnya atau tidak di kehidupan sekarang? Karena kan tentu saja perbedaan waktu berarti perbedaan problematika dan segala macam. Memang pada dasarnya kalau hadis itu sahih sudah bisa diamalkan. Tetapi untuk menerapkannya di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, terkadang kita membutuhkan perangkat-perangkat yang lain. Contohnya misalnya apakah itu yang berkenaan dengan adat istiadat atau yang berkenaan dengan sesuatu yang belum, bahkan banyak sekali kejadian di tengah-tengah masyarakat ini yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Maka kita mengenal dengan adanya ijtihad, adanya qiyas dan lain sebagainya. Intinya yang pada dasarnya itu kita membutuhkan akal dalam hal menerapkannya kepada tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh misalnya juga zaman Rasul kan belum ada belanja online. Iya betul. Itu apa hukumnya memakai Shopee ya? Belanja yang kita cuma transfer terus sampai rumah barangnya beberapa hari. Kalau hukum fikih mengatakan kan harus akad, dan akad itu harus dikatakan harus face to face, mengatakan saya membeli, saya menjual. Kalau zaman sekarang yang penting dikategorikan aman, jauh dari goror, jauh dari penipuan dan lain sebagainya, saya rasa itu tidak jadi masalah. Artinya yang paling penting kenapa misalnya mengharuskan akad begitu kan ya supaya tidak ada penipuan di dalamnya. Kalau kita berbelanja dengan meyakini, berbelanja di Shopee dengan meyakini tidak ada kita terjamin dari penipuan di dalamnya, ya insya Allah transaksi kita juga tuh dinilai sah. Berarti walaupun sesuatu itu tidak pernah dibahas ya oleh Nabi, tapi kita bisa belajar dari prinsip-prinsip yang pernah diajarkan oleh Nabi ya. Jadi kalau memang sesuatu itu belum ada di dalam hadis Nabi, maka kita harus kembali ke prinsip-prinsip yang ada yang pernah diajarkan. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih banyak Ustazah. Sore ini kita banyak tercerahkan ya, saya dan semoga juga teman-teman yang ada di rumah mendapatkan ya tambahan wawasan terkait hadis ini dan semakin tertarik ya untuk belajar hadis Nabi. Jadi ingat bahwa bukan cuma Quran yang perlu kita pelajari, tetapi juga hadis Nabi SAW. Baiklah, demikianlah Irama Fuad sore ini. Terima kasih sudah stay sampai akhir acara. Jangan lupa terus tonton Irama Fuad setiap hari selama bulan Ramadan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.